Kalau bisa 100% investasi, dia dari investasi dia dapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif setengah dipakai untuk hidup, setengah dipakai untuk investasi lagi. Halo Sobat Sukses, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Yaitu dia udah ngajar di Bursa Efek Indonesia udah cukup lama ya. Dan udah berkecimpung di pasar modal udah lama banget. Dan sekarang dia punya bisnis sendiri ya, namanya SK Investama. Nah nanti dia akan jelasin apa sih itu SK Investama. Nama teman gue ini adalah Jonathan Jordian. Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Kenalin dulu, nama gue Andre. Gue adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu karena kita akan bahas bisnis dan juga investasi setiap minggunya. Yuk, langsung kita masuk ke materinya. Oke, halo Bro Jonathan. Wah, mantep banget nih bisa kedatangan Bro Jonathan di Bosan Jadi Karyawan Show. Thank you. Apa kabar? Baik Bro, gimana Bro? Iya. Anyway, jadi kita di sini, jadi Bosan Jadi Karyawan ini kan platform di mana kita mau kasih edukasi ke karyawan-karyawan juga Bro. So, gimana cara investasi, cara mulai bisnis juga. Nah, ini gue lihat profil lu cocok banget nih buat gue invite di Bosan Jadi Karyawan Show. Jadi mungkin lu... Thank you. Ya, bisa, itu kehormatan buat gue bisa diundang. Bisa jelasin nggak kayak... nah, jadi gue kan udah kenalin Jonathan Jordian ini adalah CEO-nya SK Investama. Mungkin lu bisa jelasin nggak, Bro? SK Investama ini apa, dan juga lu lagi sibuk apa gitu? Jadi sebenarnya itu adalah PT yang gue buat. Tapi kalau kita bicara PT kan itu bisa dibuat oleh siapapun deh, nggak penting. Yang penting itu adalah kerjanya apa. Kalau orang kan suka nanya, wah dia punya PT ini tuh yang penting hasil kerjanya kan apa. Nah, dari gue itu bisa dibilang seperti private equity, jadi kita bergerak untuk melihat banyak bisnis-bisnis yang bagus. Kalau yang mau bisnisnya bagus, kita akan invest dan kita besarkan. Nah, kurang lebih begitu. Simpelnya begitu. Jadi, kita ada beberapa portfolio bisnis, dan kita berharap mereka berkembang, dan ya kurang lebih gitu. Hari-hari gue ngapain? Ada ketemu klien, kita meeting, tentunya ekspansi, lalu juga ada sekarang gue mulai aktif konten ya, membagikan edukasi di Instagram. Dari situ juga ada banyak peluang, ada yang mulai minta gue jadi ambasadornya, ada yang minta di paid promote, endorse, ada juga, jadi dari situ juga ada, lalu tentunya investasi itu gue gerak di investasi, invest sendiri ada, dan seminar, itu yang masih gue nunggu nih, belum buka kan seminar kan, nah ini kurang lebih itulah aktivitas gue sih. I see. Masih financial advisor juga nggak sih bro? Buat di pasar saham dan ngajar di kelas? Pasti dong, jadi kita advisor itu kan lebih ke arah kita memberikan advice kan. Jadi gue rasa advice tuh dimanapun, gue tuh kasih advice. Apalagi kalau ketemu klien, dia dari laporan keuangannya, gue kan lihat gimana caranya agar bisnis ini bisa tumbuh. Ujungnya kan advice. Entah dia butuh apa, kita akan coba bantu kita provide gitu. Kurang lebih gitu. Biar nggak terlalu ribet lah. Takutnya teman-teman yang nonton ngapain ya, nggak ngerti, kasihan kan. Jadi mendingan kita bahasnya ya jangan terlalu berat kan. Yoi. So apa nih bro yang goal yang lagi mau dicapai nih? Goal yang gue mau capai adalah kita bisa, gue pribadi, gue bisa go public, IPO, jadi bisa perusahaan publik yang terpercaya, tapi itu masih cerita lain. Tapi kalau dari sisi gue sendiri, kalau ini untuk perusahaannya, tapi kalau dari gue pribadi adalah, gue mau segera menyelesaikan apa yang gue selesaikan, entah itu di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang usaha, itu yang mau gue capai. Dan tentunya secara ekonomi, gue mau capai progres bisnis yang meningkat 2 kali lipat setiap tahun untuk saat ini gitu. Triple digit lah kalau bisa. Jadi yang gue tahu ya, lu kan udah investasi di pasar modal tuh udah lama banget ya. Lu juga even dulu ngajar di Bursa Efek kan ya. Masih kan ya bro sekarang ya? Atau jadi pembicara. Sekarang kan? Nah, lu jadi pembicara di Bursa Efek segala macam. Nah, ini kebetulan banget, pas banget nih gue bisa datengin orang kayak Jonathan ini buat sharing nih tentang investasi di pasar modal, karena pasti banyak banget teman-teman karyawan di sini yang masih sumber pemasukannya dari gaji doang nih bro. Nah mungkin lu bisa ada tips nggak bro buat investasi tuh buat karyawan tuh mulai dari mana sih kayak gitu bro? Sebenarnya yang pertama untuk investasi untuk karyawan itu adalah mindset dulu.
Gue sering ketemu orang, entah dia mau pengusaha atau karyawan, mindset-nya itu salah. Apa yang dimaksud mindset-nya salah? Dia itu kalau terima uang langsung habis, terima uang langsung habis. Dia mikirnya selama dia bisa kerja, dia bisa cari uang, it's okay. Dia nikmati senikmat-nikmatnya. Itu yang pertama, itu fatal. Nah, gue ketemu karyawan banyak, yang dia tuh mikirnya adalah, begitu, kalau terima uang, oh saya masih bisa kerja kok, saya masih ada gaji 10 juta, 13 juta tiap bulan. Dia ambil kredit handphone, dia pakai kartu kredit, pokoknya dia pakai seenak-enak hati dia aja. Sampai satu titik, ada kena COVID, contohnya 2020 kemarin, gaji dipotong 50%. Apakah kartu kredit barangnya 50%? Nggak ada. Akhirnya itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau orang mah ya, investasi yang pertama apa yang harus dilakukan? Pertama adalah mengerti dulu bahwa setiap kita terima uang, sudah pasti dan harus ada yang dialokasi. Harus dikasih buat investasi. Nggak boleh kita mikirnya, aduh nanti dia saya sisihkan di terakhir deh. Harus disisihkan di awal. Nah, setelah dia udah disisihin di awal, baru kita bicara yang kedua, belajar. Dia udah belajar belum? Ilmunya udah ada belum? Kalau dia belum belajar, dia masuk. Kalau gue ya, dia belum belajar, dia langsung ikut-ikutan, all in, beli saham lah, kripto lah, futures lah, forex lah, apapun itu. Mendingan uangnya dia pakai buat foya-foya, ketimbang hilang di pasar saham, ngapain lu donasi ke pasar saham kan? Buat apa? Mendingan lu foya-foya aja. Tapi kalau lu mau melipat gandakan aset, memperbesar aset, momen terbaik itu adalah sambil belajar. Nah, jadi mindset itu adalah belajar. Yang ketiga baru praktek. Biasanya yang belajar dan praktek itu bersama-sama. Jadi kalau karyawan yang mau investasi, tapi dia aja mikirnya, oh saya mau investasi Kak, tapi giliran disuruh yang mengisi alokasi anggaran untuk tidak pakai uangnya sembarangan, dia aja nggak mau, ada susah. Itu udah lupakan aja, itu udah mimpi di siang bolong. Oke? Tapi yang kedua tadi adalah sambil belajar. Yang ketiga praktek, harus berbarengan. Praktek dan belajar harus berbarengan. Karena ini kita bicara investasi. Itu. Sampai nanti momen terbaik misalkan tahun 2020, semua saham drop. Semua saham hancur, semua properti hancur. Siapa yang bisa ngeliat peluangnya? Peluangnya itu adalah orang yang udah belajar bertahun-tahun. Contohnya adalah gue menikmati sekali tahun 2020, saat krisis, semua orang ketakutan, gue udah siapin cash yang cukup banyak, tunggu dan gue investasi. Wow. Tapi ada temen gue, ini temen gue satu, gue kasih tau dia cashnya banyak, kita let's say 500 juta. Gue bilang sama dia, lu beli saham BRI, gue bilang, lu beli saham BRI. Ini bakal naik. Kalau dari 2.000 tuh, lu di bawah 3.000 udah nggak usah mikir, beli aja. Pasti ke 4.700 lagi. Gue bilang kayak gitu. Dia belum pernah investasi sama sekali. Lu tahu apa yang terjadi? Dia tidak beli. Karena apa? Dia takut juga. Dia mikir, ini kan asing buat dia. Berani nggak dia beli 500 juta? Tidak. Dia nggak berani beli. Jadi, kenapa gue bilang adalah, mumpung kita masih sadar, belajar investasi sekarang. Karena saat nanti waktunya tiba, peluang itu tiba, kita bisa masuk. Gitu. Mantap. Jadi jangan buang waktu, mau belajar ya belajar gitu loh. Makanya untung ada channel lu kan, untuk kasih tau ke anak-anak, untuk kasih tau ke karyawan-karyawan, mulai belajar ya sekarang gitu loh. Iya, gitu. Ya, benar banget. Nah, gue tadi tertarik banget sama satu poin lu di mana ya nggak boleh langsung foya-foya dan lain-lain, harus ada yang disisihin. Menurut lu ya bro, itu kira-kira berapa persen sih dari yang perlu disisihin ke pasar saham? Ada yang buat uang kayak uang darurat lah dan lain-lain. Menurut lu gimana tuh bro? Kalau dari segi finansialnya? Yang pertama adalah harus dicatat dulu sama semua karyawan-karyawan. Gaji Anda terima misalkan 10 juta. Minimal kalau Anda tidak usah biayain keluarga, tidak usah biayain adik untuk sekolah, Anda minimal 20% untuk investasi. Itu udah bisa ditawar lagi. Kalau bisa 50 bagus. Loh, kadang kita transportasi paling 1 juta. Kita makan di sana, kita hemat-hemat makannya kan 2 juta, 3 juta. Anda bayar ke asuransi lah, Anda bayar kredit 1 juta. Sebenarnya ada 6 juta Anda bisa investasi. Kok saya bisa ngomong begitu? Karena gue ngelewatin gitu loh. Gue pernah melewati bagaimana hidup hanya dengan 500.000 dan investasi 20 juta gitu loh. Bisa nggak? Bisa. Tujuannya itu adalah kalau nggak butuh-butuh banget, ya udah nanti dulu deh. Pakai handphone yang nggak terlalu bagus dulu, nggak ada masalah. Nggak bikin lu sakit. Nah, jadi kalau ditanya berapa alokasinya, gue selalu sarankan 20 sampai dengan 30%. Tapi kalau bisa 95% lebih bagus. Nah, gitu. Mantap 90% ya kalau bisa ya. Harus. Iya. Kalau bisa 100% investasi, dia dari investasi dia dapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif setengah dipakai untuk hidup, setengah dipakai untuk investasi lagi. Kalau bisa gitu, kenapa tidak? Nah, saat ini gue ibaratnya gue kalau terima uang ya, saat ini gue tuh susah belanja.
Belanja maksudnya apa? Gue sampai bikin satu rekening khusus. Gue bikin satu rekening khusus untuk gue belanja. Jadi misalkan gue dapat apa ya pendapatan, gue harus dan wajib kirim ke rekening itu hanya untuk gue belanja dan gue habiskan. Saking gue susah. Kalau bisa 100% investasi, dia dari investasi dia dapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif setengah dipakai untuk hidup, setengah dipakai untuk investasi lagi. Belanja. Karena tiap kali gue dapat uang, gue invest, dapat uang, gue invest, dapat uang, gue invest. Akhirnya gue siapin satu rekening. Kalau misalkan itu rekening hanya untuk gue beli baju, beli sepatu, beli celana, hanya itu, amal dan orang tua dan keluarga itu gue udah siapin di rekening terpisah. Tapi satu rekening khusus itu untuk gue pakai belanja. Nah, teman-teman juga harus gitu. Harus satu rekening yang khusus buat investasi. Apapun yang terjadi, itu untuk investasi. Harus gitu. Nah, harus itu. Ini menarik banget harus ya. Banyak orang yang sisihin investasi begitu ya buat bikin rekening sendiri. Lu malah bikin rekening buat spending, bro. itu gila banget. Ya. Sejujurnya ya, gue susah banget buat belanja. Contoh begini, gue mau beli barang ya, gue udah ini bagus nih. Tapi gue mikir, kayaknya nggak usah dulu deh. Uangnya kemana? Akhirnya gue nabung dulu ya. Gue ceritain gue pengen banget beli handphone misalkan. Handphone itu gue bisa beli dalam kapan gue bisa beli. Tapi gue nabung deh. Akhirnya rekening gue, let's say ya udah 40 juta ya. Udah 40 juta nih rekening gue. Pas gue mau beli, handphone gue kayak nggak ada masalah ya. Udah nanti dulu. Akhirnya 30 juta gue transfer beli saham. Akhirnya setelah berjalan berbulan-bulan, gue mikir kapan gue belanja ya. Akhirnya gue dapet ide, gue bikin satu rekening, dan gue transfer uang ke sana hanya untuk gue belanja. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini pun susah habisnya. Sampai sekarang masih ada sisa dan bertambah terus. Sampai terakhir gue mau kirim beli saham, investasi. Tapi gue mencegah itu, gue disiplin. Gue sedemikian rupa disiplin agar tidak belanja. Gue ngerti banget sih. Soalnya kok kalau misalnya kita udah investasi nih, kita jadi kayak, aduh sayang nih kalau gue belanjain, sebenarnya ini duit bisa ngasilin duit lagi nih. Ya kan? Itu dia. Ayamnya bisa ngasilin telur lagi, telurnya bisa jadi ayam lagi, bro. Itu dia. Jadi gue kayak, aduh jangan dulu deh. Nah, tapi makanya kenapa life harus balance. Akhirnya gue ngisiin satu rekening gue pakai ya untuk itu. I see. Menarik sih di situnya. Bro, lu ada nggak tips buat karyawan yang penghasilannya cukup banget lah buat kayak kehidupan sehari-hari dan lain-lain? Let's say UMR lah, di Jakarta UMR ya. Itu menurut tuh investasi apa sih yang cocok? Apakah di saham kah atau better kayak P2P mungkin atau apa? Do you have any tips, bro? Sebenarnya gue bilang ya, dalam investasi itu kita kayak cari jodoh. Gak ada satupun investasi yang orang bisa klaim inilah investasi terbaik. Gak bisa ada yang klaim kayak begitu. Jadi bagaimana adalah dicoba semuanya. Makanya gue selalu bilang ya kepada semua member gue nggak jualan. Anyway, gue kasih tahu gue nggak jualan kelas, gue nggak ada semua yang berbayar, itu gue nggak ada. Tapi gue punya satu grup yang gue memang ngajarin orang investasi saham di sana. Mereka open rekening sekuritas, mereka naik gue, nanti gue invite ke dalam grup, gue ajarin agar bisa terpantau. Nah, gue selalu bilang, untuk pemula, selalu mulai dengan beli satu lot. Jangan beli lebih banyak, hanya satu lot. Contoh begini, harga satu saham, satu lembarnya 1.000, berarti 1.000. Dia beli 100.000. Kalau rugi 10%, dia cut loss, dia rugi 10.000. Apakah bikin lu nggak bisa tidur? Kan nggak kan? Tapi bisa tidur, tapi dia ngerti, oh kemarin ini supportnya begini, resistensinya begini, dia tetap bisa menjalani hari dengan baik. Nah, yang bahayanya, kalau dia nggak coba yang lain, dia cuma itu aja, tapi nggak belajar, itu bahaya di sana. Oleh karena itu, kalau dia coba yang lain, oh peer-to-peer begini ya, mirip dengan deposito, ada bunga pastinya. Oh ternyata kalau cryptocurrency ini lebih cepat dan akhirnya harus belajar semuanya. Makanya kenapa gue bilang, untuk karyawan dengan gaji UMR, untuk menjadi kaya, percayalah, Anda bisa tapi dalam waktu yang lama. Ada perhitungan yang bisa cek Instagram saya, mendapatkan 10 miliar dengan modal, sabar, dan disiplin. Ada. Memang nggak. Sekali lagi kita bilang, uang pendapatan 4,5 juta, lalu tiba-tiba aset kita jadi ratusan miliar, itu sedikit mustahil. Jadi harus realistis dulu di sana. Nah, sisanya adalah Anda belajar. Dan sekali lagi, kalau ditanya mana yang paling cocok, ibaratnya restoran. Anda suka bakmi nih. Anda mau bakmi yang mana? Mau bakmi A, B, C, D, E, G. Anda suka investasi, sama-sama investasi emas, forex, future, kripto, saham, dan sebagainya. Tapi mana yang paling cocok sama Anda? Cobain. Ya begitu. Harus coba. Kalau orang bilang, saya nggak mau rugi.
Orang bilang gitu kan, saya nggak mau rugi, saya investasinya harusnya untung. Anda sekolah aja belum tentu sukses gitu loh. Anda bayar uang sekolah tiap dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sudah keluar uang berapa ratus juta. Terus bilang, saya pasti sukses. Oh, nggak ada jaminan. Ada Sama yang juga nganggur lagi investasi. ya. Kalau saya rugi, saya selalu bilang, itu dia ada yang nganggur. Siapa yang mau disalahin? Kita sendiri yang salah dong. Makanya kenapa kalau gue rugi. Gue selalu bilang, ini mungkin gue uang sekolah. Ini ada uang sekolah. Gitu. Iya. Ini Gitulah, kurang lebih gitu. Ntar gue terlalu semangat lagi kan. Iya. Oh iya, tadi kan lu ngomongin soal belajar, which is yang gua ngerti di pasar modal itu ada dua hal kan yang perlu dipelajarin. Pertama, analisa fundamentalnya dan juga analisa teknikalnya. Menurut lu gimana, bro? Kayak pemula better belajar yang mana atau harus belajar dua-duanya atau gimana, bro? Dan belajarnya dari mana gitu sumbernya? Untuk pemula, saran gue belajar semuanya. Belajar di mana? Anda bisa DM ke Instagram gue, bisa. Anda mau buka YouTube pun bisa. Yang penting mau belajar dulu. Karena kalau orang kita nggak kasih tahu mau belajar di mana. Kalau orang itu niat, nggak usah kita ngomong deh, dia cari belajar nggak tahu kemana. Kalau namanya orang niat. Gue selalu bilang gini deh, kalau saat kita jatuh cinta kita jatuh cinta nih, kita nggak usah tanya deh dia sukanya apa. Kita akan mikir dia sukanya apa ya. Kita cari tahu dari kita, lihat dia ulang tahun kapan ya. Oh, kita scroll sampai bawah, kita cari, oh dia ulang tahun misalkan 8 Agustus, 5 Agustus, 4 Juli, 28 Oktober, apapun itu ulang tahunnya. Kita kalau misalkan namanya suka, kita kejar, kan kita tahu. Namanya kita suka. Nah, sekarang masa depan Anda sendiri, tapi Anda maunya, oh ini ya, saya kasih Anda nih, Anda belajar ya. Tuh, kok hidup enak banget gitu loh. Nah, jadi intinya adalah Anda mau dulu nggak? Kalau udah mau, apapun bisa deh. Nggak ada materinya di YouTube, nggak ada YouTube pun Anda pasti bisa belajar ke perpustakaan nasional, cari buku saham bisa. Apalagi sekarang ada YouTube, oh gampang, tinggal buka aja, belajar saham, enter, semua ada. Banget. Gitu. Tapi kalau sekali lagi untuk pemula gue selalu bilang, belajarlah keduanya dengan modal yang sangat kecil. Dengan modal yang sangat kecil. Modal sekali sangat satu lot aja, jangan lebih. Itu. I see. Iya sih, itu dari satu lot itu nanti ya kalau udah makin pintar baru nambah terus ya bro ya, bisa sampai puluhan juta. Momennya begini, dia udah ngerti. Oh misalkan contoh ya, saham BRI itu kok di bawah 4.000 tuh kayak beli. Misalkan kita udah belajar, saham BRI di bawah 4.000 tuh udah murah banget, udah harus beli. Dia kan udah tahu nih, dia udah tahu. Dia cari uang, nabung, disiplin kan, investasi. Pas dia lihat harga BRI di bawah 4.000, dia punya simpanan cash 30 juta, lalu dia beli. Apa yang salah dengan itu? Kan dia udah belajar, dia udah yakin. Nah, itulah yang gue selalu bilang. Peluang itu muncul kalau kita udah siap. Nah, itu dia. Kalau kita nggak siap cash-nya, nggak siap ilmu, ya ada peluang pun nggak. Lu bayangin tahun lalu itu begitu nikmat, saham semua turun. Semua saham turun. BCA turun, BRI turun, Unilever turun. Lu beli apapun, pasti untung. Di bulan November 2020. Tapi kalau orang nggak belajar, apakah untung? Ya kagak lah. Mau dikasih tahu pun jauh enggak. Tergantung dari kitanya. Itu, makanya gue suka. Makanya kalau misalkan ada orang ketemu sama gue kebanyakan nanya, tapi nggak mulai, udah gue pasti akan bilang, udah mendingan Anda tidur, Anda uang, Anda nikmati gaji, Anda jadi PNS aja, Anda terima pensiunan, udah gitu aja. Tapi kalau itu orang memang punya masa depan yang dia mau capai untuk sukses, belajarlah. Gak usah dia nanya ke kita berdua ya. Gak usah dia nonton channel YouTube kita ya. Kalau memang dia mau sukses, dia pasti akan cari sendiri. Gak usah kita promosi loh. Orang-orang yang pintar ya, gak usah kita promosi. Guys, ini ya YouTube kita, gak usah. Dia akan cari sendiri. Karena konten kita memang bermanfaat, edukasi untuk mereka. Gitu. Mantap. Ya benar banget sih. Yang penting niatnya duluan sih. Niatnya duluan, ilmunya tuh menyusul gitu ya. Kalau niatnya udah nggak ada ya udahlah. Nggak mau kita bantu kayak gimana nggak bisa. Iya. Dulu waktu gue deketin orang gue tuh nggak mikir loh dia mau punya pacar lah, gue nggak dulu. Yang penting gue deket sama dia, gue tahu dia sukanya apa, dan gue bisa bantu dia. Itu dulu aja. Ya kan, perkara nanti dia mau sama orang lain, suka sama gue atau enggak, udahlah itu urusan cerita lain. Yang penting kita tembak dulu. Sama juga. Yang penting kita adalah investasi, yang penting kita mau belajar dulu. Udah itu dulu. Beneran loh. Lu lihat ya pengusaha-pengusaha yang sukses. Emang dia ada mikirin resiko bisnis terjadi? Enggak, dia kerjain dulu ada masalah baru pikirin belakangan. Nah itu tuh. Teman-teman karyawan tuh ada masalah apa? Udah nanti dulu. Yang penting tuh kerjain dulu, coba dulu. Nah, gitu aja.
Jadi kalau nggak jadi pun anggap aja biaya belajar ya, bro. Iya dong. Biaya sekolah ya. Apa yang mau ditakutin itu? Iya. Bener, Nggak bener. semua orang harus, nggak semua investasi atau nggak semua itu pasti untung. Enggak lah, pasti ada uang sekolah lah. Bener, Sama bener. juga, emang kita nembak 10 cewek, 10 semua mau sama kita. Kita nggak boleh egois di dalam hidup itu sama loh. Kita suka sama orang nggak 10 suka sama kita. Kita mau investasi nggak selalu langsung jalan lancar kok. Tapi dengan belajar, hanya butuh 1 kali ketepatan, Anda mengerti, Anda bisa sukses. Sama juga, makanya kenapa jodoh hanya dicari 1 aja. Gitu. Iya. Itu bos. Kalau Ya. lu nggak berani nyoba 10 ya gimana lu bisa dapat 1 itu kan? Itu dia. Dengan segala resikonya ya kan. Makanya gue tadi kasih analogi gitu kan. Ada perempuan, aduh nanti dulu deh pikirin dia kebaikan mikir nggak gerak-gerak. Yang penting maju dulu. Dapat nggak? Enggak, ya udah. Apa-apa, belajar kok. Iya, namanya juga coba. Gitu. Iya benar-benar. Gue tidak pernah menyesali apapun yang pernah terjadi dalam hidup. Kenapa kita coba aja? Iya, iya. Dan waktu lu connecting the dot ya, waktu lu looking back itu pasti the dots connected gitu ya, kayak ternyata gue gagal di sini karena gue harus belajar ini dulu, baru gue bisa sukses ke depannya gitu ya. Iya. Betul dong, pasti. Kita berdua bisa hari ini karena kita lewati belakang kan. Betul. Bro, kalau misalnya nih buat karyawan-karyawan yang ibaratnya posisinya udah cukup tinggi lah di kantoran, saya kayak udah belasan juta untuk dari gajinya gitu ya. Menurut lu approach-nya itu apakah sama yang sama UMR atau gimana bro? Atau kayak masih diversifikasi sedikit gitu atau gimana? Gue sering ketemu karyawan, manajer, bahkan direktur dengan gaji 40 juta sampai dengan 60 juta. Tapi gaya hidupnya luar biasa dahsyat. Yes. 60 juta, cicilan kartu kerja itu 50 juta. Itu luar biasa gila menurut gue ya. Jadi, buat gue ya, posisi orang tertentu tidak menjamin kesehatan finansial dia. Berapa banyak orang dulu direktur, saat dia pensiun, dia nggak biaya hidup dia kok. Karena dia tidak menabung, dia mikirnya dia masih bisa kerja, masih dapat gaji. Banyak banget yang kayak begitu. Jadi, gue selalu bilang adalah, kenapa gue selalu bilang fondasi adalah belajar saat Anda masih nggak punya apa-apa. Anda coba dari 1 lot. Kenapa? Kalau Anda bangun disiplin investasi dari sekarang, disiplin menabung dari sekarang, saat Anda jadi direktur, jadi CEO, jadi komisaris, jadi pengusaha sukses, itu melekat. Jadi, pertanyaannya adalah begini, alokasinya gimana? Nggak beda, Anda akan tahu sendiri kok nanti harus gimana. Misalkan sekarang gaji Anda lihat BRI sama-sama di bawah 3.000, di bawah 4.000 harus beli. Si manajer itu udah investasi dari 20 tahun yang lalu. Dia udah siapin uang 3 miliar. Beli nggak dia beli? Anda udah siapin uang, misalkan gaji Anda kecil, Anda udah siapin uang 50 juta buat beli. Sama-sama beli. Tapi orang yang penting sama-sama tahu dulu itu bagus. Udah itu dulu aja. Tapi yang penting, makanya gue selalu bilang, fondasi harus kuat. Fondasi belajar, fondasi manajemen keuangan itu harus kuat. Harus kuat. Gitu. Benar. Sama yang mungkin yang isu yang baru-baru ini yang kemarin tuh ya, karena Januari kan lagi Januari efek gila banget ya. Terus banyak pop-commerce ya, kayak orang yang ikut-ikutan sampai pakai uang panas kayak gitu. What do you think? Itulah gue bilang part of learning, belajarnya di sana. Karena kalau kita belajar secara keseluruhan. Kita belajar soal money management, kita belajar soal technical, kita belajar soal psikologi, itu semua belajar. Orang-orang yang baru terjun pakai begitu, gue berani bilang mereka itu adalah hanya FOMO, fear of missing out, atau fear of missing opportunity, apapun itulah. Mereka hanya takut kehilangan peluang. Akhirnya apa? Bukan yang untung, malah buntung. Itu ya kenapa gue bilang, jadi kita ya, di usia kita yang meningkat semakin tua, jangan jadi orang yang panas hati. Kalau mereka untung, bilang itulah rezeki mereka. Kalau mereka berhasil, itulah rezeki mereka. Tapi kita tahu semua itu ada prosesnya. Kalau kita udah tahu semua ada prosesnya, Anda nggak akan pinjam uang yang penting beli untung. Oh, enggak. Kalau Anda udah tahu itu menguntungkan, Anda mau pinjam silakan. Kalau udah tahu. Contoh kalau misalnya gue udah tahu BRI 4.000 udah harus beli. Kalau gue bisa jual sesuatu gue yang nggak penting, gue beli BRI. Begitu. Karena gue udah tahu, gue menguasai, sangat menguasai. Pertanyaannya Anda menguasai? Tidak menguasai kok berani begitu resiko. Dan kalaupun ada orang ya, uang nikahnya ditaruh buat main kripto lah, futures lah, tanpa dia ngerti, hilang. Itu kan kasihan pengantinnya itu loh, kekasihnya, keluarga. Coba pikirin resikonya. Makanya gue selalu bilang ya, bagi otak kita jadi 3. Kayak pribadi gue bagi otak gue jadi 3. Pertama adalah, namanya si Joe. Yang kedua namanya Nathan. Yang ketiga namanya Jordian. Joe itu adalah mikirin peluang. Wah, ini kalau untungnya berapa ya?
wah ini untungnya berapa ya? Wah dia bisa untung 5 miliar loh. Tapi si Nathan mikirin resiko. Kalau sampai ini kejadian, uang lu hilang semua loh. Si Nathan yang mikir resikonya, nih uang lu hilang semua loh. Lu nggak nikah loh. Orang tua lu malu sama lu. Ini aib seumur hidup loh. Si Nathan yang ngomong gitu. Jordan yang menentukan. Pilih mana ya? Baru Jonathan Jordan yang melakukan. Kita harus begitu. Saat kita dengar peluang, otak kita langsung bagi 3, pikirin. Peluangnya, resikonya, tentukan, dan eksekusi. Harus begitu. Makanya nggak ada itu cerita pinjam-pinjam pinjaman online lah, beli saham dan rugi nyangkut. Itu Anda nggak mikir, Anda cuma mikirnya untung doang. Nah, gitu deh. Gue selalu bilang bagi otak kita jadi 3. Yeah. Nice. So, gue bisa bilang kalau yang pertama, peluang itu lu melihat apa yang paling bagus, best possible skenario-nya. Kedua adalah worst possible skenario-nya. Dan ketiga, lu tentukan masih bisa nggak nih, masih bisa masuk nggak nih? Ya hitungannya gimana gitu ya. Gitu ya. Menarik. Mantap. Betul? Terus sih. Harus gitu. Nice. Kalau mungkin gitu. ingat waktu juga, mungkin ini gue juga. Nah, kalau misalnya nih, gue mau diversifikasi portofolio investasi gue. Nah, contoh di saham gitu ya. Menurut lo, gue pegang berapa saham, ya, berapa jenis perusahaan, atau ya satu aja, tapi kita ada kayak P2P atau ada kripto atau ada apa lagi gitu. Jadi atau ada bonds misalnya. Kayak dari segi kendaraannya yang beda atau gimana menurut lo, bro? Gini, gue selalu bilang begini. Kalau kita berinvestasi, selalu cari skenario investasi kita yang kita suka. Ada orang ya, investasinya suka di 5 jenis. Dia mau ada emas 20%, mau ada deposito 20%, mau ada saham 20%, properti 20%, reksadana 20%. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau gue, misalnya contoh gue nggak suka yang 5, itu gue pusing. Gue sukanya tuh 2. Misalkan saham semua, lalu deposito. Udah, yang resikonya tinggi dan yang aman sekali. Nggak mungkin bangkrut tuh, deposito tuh, gue di bank itu nggak mungkin bangkrut. Nah, ada yang seperti itu. Dan misalkan alokasinya, misalnya dia bilang dia mau alokasi, selalu baguslah lebih pertimbangan begini, kita mendapatkan uang itu, baru kita diversifikasi investasi. Dan selalu mikirnya begini, harus berkesinambungan. Jika sampai bisnis saya tidak ada, investasi saya masih bisa menghidupi saya. Dan dibalik, jika sampai investasi tidak ada, bisnis saya bisa menghidupi saya. Balik ya, jangan ya. Kebalik ya gue ngomongnya. Intinya teman-teman gitu nangkepnya. Harus dipikirkan ke sana. Karena kalau kita bicara diversifikasi, tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, kita lah yang membuat itu abadi. Nah, kita yang bikin itu abadi. Tapi kalau gue mau kasih saran ke teman-teman, makanya gue selalu bilang, coba semua. Nanti kita tahu kok. Gak usah gue ngomong. Nah, makanya kenapa ya, orang yang nonton ini ya, makanya gue selalu bilang ya, kalau orang nonton video ini, tolong nonton sampai habis gitu. Ini bosen jadi karyawan tuh udah mati-matian, mau cari konten, bikin agar kita tuh semua jadi pintar. Tuh Anda nggak nonton, Anda tuh rugi. Bener nggak, Dre? Itu loh. Makanya ini tuh bagus sekali. Jadi teman-teman ya, itu makanya gini ya, sorry ya, gue yang diversifikasi, gue menjawab, tadi memang gue nggak bisa kasih arahan, karena setiap orang berbeda. Kayak contoh cewek mana yang cocok buat gue, beda-beda setiap orang. Harus kita tahu karakternya. Gitu sih. Paling menurut gue, ada nggak tipsnya, bro? Kan tadi gue pick up 2 hal tadi ya. Pertama, ada yang lebih fluktuatif. Kedua, harus ada yang lebih safe, ya kan? Harus ada yang lebih tetap gitu ya, kayak deposito misalnya. Nah, kalau lu bagi berapa persen di sini, berapa persen di sini, bro? Ada nggak kayak tips kayak gitu? Menurut lu gimana? Kalau gue, tergantung dari aset gue. Contoh kalau gue ya, kalau aset gue udah 200 miliar, 200 miliar nih, baru gue mungkin deposito 50M. 150 miliar, 100 miliar gue akan di saham, 50% gue akan di bisnis. Jadi, akan seiring dengan perjalanan. Contoh 50 miliar ya. Kalau gue bisa semua di saham, gue nggak takut sama sekali. Kalau ada orang, kita investor datang kasih gue 1 triliun, gue nggak takut untuk kelolanya. Sama sekali gue nggak takut untuk kelolanya. Jadi, gue selalu bilang, persentasenya Anda harus ketemu yang cocok, Anda diskusi saat sudah belajar. Karena kalau orang belum belajar, kita ngomong apa berbusa, orang nggak akan nangkep. Dia nggak ngerti kita ngomong apa. Tapi kalau dia udah tahu, oh begini rasanya, dan waktunya, tidak ada yang instan. Cobalah di investasi setahun belajar full. Di bulan ke-13, pikiran kita terbuka. Saat kita udah melewati 1 musim tahun investasi, kita akan terbuka pikiran kita. Oh, ternyata begini. Gitu. Mantap. Oke. Any last word, bro? Buat
buat pemirsa semua di sini? Gue mau bilang ya, Anda tuh kalau belajar sama orang, belajarlah yang serius. Dikasih tahu apa, jangan nunda. Teman-teman karyawan yang dengar ini, langsung cari tahu. Langsung detik itu juga cari tahu. Anda mau buka Instagram saya, Anda follow, Anda lihat postingan saya, atau Anda DM saya pasti langsung balas. Dibandingkan, oke deh, besok pagi deh saya follow up. Percaya sama saya, besok pagi Anda tidak akan pernah terjadi. Itu gue udah pengalaman. Jadi teman-teman semua, last word-nya adalah, action itu adalah momentum kita anak-anak muda saat ini adalah yang cepat bertindak dengan rasional, dia yang menang. Sekarang pertanyaannya, Anda bertindak dengan rasional tidak? Anda mau bertindak dengan cepat tidak? Kalau nggak ada, Anda cuma dengerin nonton, Anda mau nonton semua podcast, udahlah, mendingan tidur, Anda nonton film yang lain aja yang lebih menarik. Oke? Gitu aja sih. Mantap. Thank you banget, Jo. A very good insight dari semua yang tadi lo omongin itu nice pick up banget, gold banget. Kalian harus ambil dari poin-poin pentingnya Ko Jonathan ini. So, nanti by the way Instagramnya juga akan ada di link. Nanti di depan kalian tuh juga akan ada di layar kalian juga nanti akan ada username dari Instagram Jonathan. So, itu aja dari kita. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan jadi kaya. Oke, thank you, Jo. Ini kita Thank you, sama-sama. ending dulu.